Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang menjumpai saudara sekalian pada minggu pagi ini, mengawali seluruh rangkaian firman Tuhan sepanjang bulan September ini. Saya mengajak saudara sekalian untuk memahami bahwa bahkan sebelum saudara lahir, Tuhan sudah menyiapkan berkat untuk saudara sekalian. Oleh karena itu saya minta supaya lewat firman Tuhan ini tidak ada lagi orang yang khawatir tentang hidupnya. Yang terpenting bahwa saudara percaya kepada Yesus, saudara mengikut Dia dari dekat, maka tidak ada pintu yang tertutup untuk saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa sekarang. Kami ingin memulai bulan September ini, bulan di mana kami mendengarkan firman Tuhan tentang berkat, tentang jaminan Tuhan, tentang persediaan daripada Tuhan untuk hidup kami. Kami berdoa supaya melalui rangkaian firman Tuhan sepanjang bulan ini, tidak ada seorang pun di antara kami yang khawatir. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 31. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sekarang saya ingin membaca satu ayat saja, ayat 29. Demikian kata firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Waktu itu sudah ada perencanaan cetak biru dari penciptaan manusia. Ada berapa hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini untuk memulai bulan berkat sepanjang September.
Yang pertama ialah apa, saudara sekalian? Yang pertama, tolong kita mengerti benar bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemenang. Katakan amin. Yang kedua, manusia diciptakan menjadi penakluk. Katakan amin. Jadi kita tidak pernah diciptakan Allah untuk kalah. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Itulah sebabnya iblis berusaha untuk menjatuhkan umat manusia. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah menarik janjinya, jaminannya bahwa saudara bisa menang. Yang terpenting sekarang, apakah Yesus yang sudah menang itu ada di dalam hati saudara? Mari kita baca ayat 26 dan 28. Kejadian pasal 1. Saya bacakan untuk kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya mereka berkuasa. Amin. Dan para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, saudara jemaat yang sedang menyaksikan program ini, tanamkan kuat-kuat di pikiran kita dan di hati kita bahwa Allah menciptakan kita menjadi pemenang. Kita bukan diciptakan menjadi pecundang. Nomor 1, menang melawan apa? Melawan dosa. Yesus yang sudah mati, kata Rasul Paulus, yang sudah bangkit, menang atas maut. Ada 3 hal yang paling takuti oleh manusia. 1 ialah kematian. Karena itu melalui orang cari hidup itu orang menggunakan kuasa gelap, saudara. Itu yang iblis mau. Yang kedua ialah apa? Manusia paling takut dengan apa? Dengan penyakit. Itu sebabnya iblis berusaha untuk memojokkan manusia supaya dia bukan mencari dokter, bukan mencari pendeta, tapi dia mencari kuasa-kuasa gelap untuk kesembuhan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah manusia paling takut sendirian. Itu sebabnya ada istilah kesepian. Yesus berjanji apa, saudara sekalian? Sebelum Yesus lahir, dia bilang apa? Malaikat bilang apa? Namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Kemudian dalam Matius pasal 28 ayat 20 bagian terakhir dia katakan, lihatlah aku ada beserta dengan kamu pada segala hari sampai kesudahan dunia. Saya menggunakan terjemahan tahun 20-an, 1920 dalam bahasa Indonesia. Itu yang sudah dituntaskan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut lagi. Dan Tuhan sudah beri kita kuasa. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa lagi. Diulang sekali. Jadi itulah yang membuat kita bisa hidup tenang, bahwa kita pasti diberkati oleh Tuhan. Ingat ayat 29 sesudah ayat 26 dan 28, saudara sekalian. Jadi saya minta kepada kita sekarang, tolong semua dengan hati yang berkemenangan, percaya bahwa Tuhan yang sudah janjikan kepada kita pangan, di sini pangan. Menjadikan pangan bagi kita. Oh, di mana sandang kalau begitu? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sudah tahu. Mereka ambil daun kayu untuk tutupi yang memalukan mereka itu, saudara sekalian. Tetapi Tuhan kemudian memotong hewan dan mengambil kulitnya, memberi mereka pakaian yang dapat digunakan secara permanen. Di mana letaknya perumahan? Tuhan mengambil manusia kemudian menempatkannya di Taman Eden. Taman. Jadi Tuhan, kalau saudara sekalian hidup berkemenangan,
Tuhan sudah siapkan sandang, pangan, papan untuk kehidupan saudara-saudara. Jadi jangan takut. Berkat awal itu sudah Tuhan berikan. Dan sekarang saudara yang hidup baru dalam Yesus Kristus telah dijamin dengan kecukupan. Kalau sudah merasa kekurangan, datanglah pada sumbernya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri hati kami yang terbuka, bahwa kami diciptakan Tuhan untuk berkuasa, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi orang yang penuh harap kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami kecukupan sandang, pangan, dan papan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.